Salam sejahtera buat kita semua. Dari Tabura Injil kita berjumpa untuk merenungkan bagian firman Tuhan. Bagaimana keadaan saudara pada saat ini? Saya berharap keadaan saudara diberkati dan selalu ada dalam damai sejahtera. Hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab 1 Samuel pasal 2 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Sekali lagi bagian bahan bacaan kita yang kita renungkan saat ini terdapat dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Sebelum kita membaca bagian firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, Bapa yang kami sapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa, waktu ini kami akan merenungkan bagian firman-Mu Tuhan Yesus. Tapi sebelum kami membaca dan merenungkannya, kami mohon urapan daripada Engkau supaya apa yang kami renungkan pada hari ini boleh memberkati kami semua. Kami percaya Tuhan Yesus, Roh Kudus siap menolong kami. Amin. Ya. Bagian bahan bacaan kita 1 Samuel pasal 2 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-10 yang berkata kepada kita demikian. Puji-pujian Hana. Lalu berdoalah Hana katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemoohkan musuhku sebab aku bersuka cita karena pertolonganmu. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Janganlah kamu selalu berkata sombong. Janganlah caci maki keluar dari mulutmu. Karena Tuhan itu Allah yang maha tahu. Dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Busur pada pahlawan telah patah. Tetapi orang-orang yang terhuyung-huyung pinggangnya berikatkan kekuatan. Siapa yang kenyang dahulu sekarang menyewakan dirinya karena makanan. Tetapi orang yang lapar dahulu sekarang boleh beristirahat. Bahkan orang yang mandul melahirkan 7 anak. Tetapi orang yang banyak anaknya menjadi layu. Tuhan mematikan dan Tuhan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikannya juga. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya ia menaruh daratan. Langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya. Tetapi orang-orang fasik akan mati, binasa dalam kegelapan. Sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seorang berkuasa. Orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan. Atas mereka ia mengguntur di langit. Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberi kekuatan kepada para raja yang diangkatnya. Dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya. Pemirsa Tabura Injil yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dari bagian firman Tuhan ini saya berikan tema mengenal Tuhan adalah sumber berkat. Mengenal Tuhan adalah sumber berkat. Pemirsa Tabura Injil yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap orang dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepadanya pasti memiliki masalah. Baik masalah besar maupun masalah kecil. Dan dari setiap masalah persoalan yang kita alami dan kita jumpai, kadang-kadang juga kita mengalami apa yang namanya perlakuan yang kurang baik atau kurang enak. Yang biasa menimbulkan kepada kita sakit hati dan lain sebagainya. Saya bertanya kepada para pemirsa Tabura Injil yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pernahkah kita dipermalukan? Ataukah pernahkah kita mengalami apa yang namanya sakit hati? Saya percaya kita semua pernah mengalami apa yang namanya dipermalukan, apalagi yang namanya sakit hati, bahkan cacian makian. Dan inilah
yang kita mau angkat dari bagian bahan bacaan kita. Kita belajar tentang kisah Hana yang dipermalukan. Ketika kita membaca bagian firman Tuhan ini, ada hal yang menarik. Mulai dari ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Rupanya ada sukacita yang luar biasa yang disampaikan oleh Hana. Kenapa ia bersukacita? Rupanya ketika ia mengalami persoalan dan pergumulan yang dia hadapi, Tuhan bersama dengan dia. Tuhan tidak jauh, Tuhan tidak dekat. Dan Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kenapa Hana bisa bersukacita di dalam Tuhan, dan ini yang kita akan pelajari. Saudaraku kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tidak ada hal lain yang dilakukan oleh Hana ini. Hanya satu yang dilakukan Hana ketika mendapat persoalan dan pergumulan, ketika ia dipermalukan, ketika ia dicaci maki, hanya satu, doa yang ia lakukan. Ya, ini berbicara tentang doa. Saya mau bicara kepada saudara, Bapak Ibu, pemirsa tabura Injil yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ande Murai berkata demikian, sedikit doa, sedikit firman, kerohanian itu mati. Sedikit doa, tapi banyak firman, kerohanian itu sakit. Tapi banyak doa, sedikit firman, kerohanian itu akan dikuasai oleh emosi. Tetapi banyak doa, banyak firman, kerohanian itu menjadi sehat dan kuat. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jangan pernah kita kehilangan apa yang namanya doa-doa, karena doa adalah persekutuan tunggal kita dengan Tuhan. Nah, sepanjang sejarah, orang-orang hebat, orang-orang kuat, orang-orang yang diberkati, orang-orang yang mengalami damai sejahtera, itu karena apa? Mereka hanya adalah orang-orang yang dipulihkan dengan doa. Tahukah saudara bahwa janji Tuhan ketika kita mengetuk pintu surga itu akan dibukakan. Tapi dalam kenyataan hari lepas hari, banyak orang mengalami apa yang namanya kegagalan, keputusasaan. Banyak orang mengalami sakit hati dan lain-lain. Karena apa? Mendekati atau mencari Tuhan dengan cara yang salah. Tidak meminta kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan hari ini kita akan belajar dari kisah Hana. Pemirsa tabura Injil yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hana ketika mengalami persoalan dan pergumulan, dia tidak lari, dia tidak berhenti, berdiam ketika mengalami persoalan itu, dan dia tidak membalas apa yang terjadi padanya. Siapa ini Hana? Hana ini wanita yang dipoligami. Wanita yang dipoligami, tapi dia adalah wanita yang paling disayang dan dicintai oleh suaminya. Tapi meskipun paling disayang, paling dicintai, rupanya wanita ini memiliki apa yang namanya kekurangan. Dia tidak memiliki anak. Sebagai seorang wanita, pasti ada keputusasaan. Kodratnya sebagai wanita tidak sempurna dalam kehidupan ini. Dan Alkitab mengatakan kepada kita, karena kemandulannya itu ia mengalami apa yang namanya keputusasaan. Sampai-sampai Alkitab mengatakan, kalau kita baca pada pasal-pasal pertama, ia mengalami keputusasaan sampai-sampai ia tidak mau makan. Ketika ia mengalami keputusasaan sampai-sampai ia tidak mau makan, wanita ini bertindak dengan cara yang tepat. Dan dia tahu ketika persoalan yang ia gumuli,
mengadu. Bukan mengadu kepada orang lain, tetangga. Tapi ia datang mengadu kepada Tuhan. Dan dia harus menyampaikan keputusasaannya itu kepada Tuhan. Saat dia pergi atau dia berkunjung ke tabernakel, apa yang terjadi? Ia mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan hanya lewat doa. Dan di dalam doanya itu, ia bersemangat sekali berdoa. Karena semangatnya berdoa sampai suaranya parau, bahkan Alkitab mengatakan sampai ia tidak bersuara lagi. Ketika ia sudah tidak punya suara lagi, ia masih tetap berdoa. Kalau kita membaca pasal-pasal yang pertama, ini berarti menekankan bahwa Hana sungguh-sungguh berdoa. Dia berdoa dengan serius. Ada waktu yang diberikan untuk berbicara kepada Tuhan. Bahkan di tabernakel itu, imam mengatakan kepada Hana, dia sudah menjadi orang gila. Ya, dia gila karena Tuhan. Karena gilanya kepada Tuhan, dia berdoa karena dia tahu Allah sumber berkat. Dan apa yang terjadi? Doa Hana terjawab. Dia memiliki anak yang kemudian diberi nama Samuel. Tahukah saudara? Anak yang diminta oleh Hana ini kemudian dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Kita mau belajar dari kisah Hana ini, bahwa ketika kita meminta kepada Tuhan, apa yang diberikan akan dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Anak hasil dari doa orang tua, ia akan dipakai secara luar biasa oleh Tuhan. Bagaimana dengan saudara? Pemirsa tabur Injil yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dari bagian bahan bacaan kita ini, kita boleh mengatakan bahwa perempuan yang namanya Hana, atau wanita ini adalah wanita yang takut akan Tuhan. Wanita yang sering berdoa. Nah, sudah jelas firman Tuhan ini mengatakan kepada kita, adakah wanita Kristen yang sering berdoa? Adakah wanita-wanita Kristen yang hanya punya pengharapan kepada Tuhan ketika ia mengalami persoalan dan pergumulan dalam hidup ini? Ketika kita membaca bagian firman Tuhan ini, dia mengajak kita juga supaya apa? Kita harus berdoa seperti Hana. Tekun dan tetap punya pengharapan. Pemirsa tabura Injil yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita membaca kisah ini atau doa Hana ini. Doa Hana adalah ungkapan emosional. Ungkapan emosional yang dilatar belakangi oleh keputusasaannya karena selalu dicaci maki, selalu diremehkan oleh penina. Tapi satu hal yang mau dikatakan kepada kita, ketika kita mengalami pergumulan dan persoalan dalam kehidupan ini, mari kita berdoa seperti Hana, supaya ada sukacita dalam kehidupan kita. Tapi ketika Tuhan sudah pulihkan kehidupan kita, adakah hati kita juga berkata kepada Tuhan, hatiku bersukaria karena Tuhan, tunduk kekuatanku ditinggikan oleh Allah. Nah, pemirsa tabura Injil yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jangan tinggalkan waktu doa Anda bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan Yesus adalah sumber berkat dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati bagian firman-Nya. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa.
Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bagian firman-Mu menjelaskan kepada kami, ada puji-pujian Hana karena doanya terjawab. Itu karena apa? Dia mengetahui Bapa adalah sumber berkat dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu materaikan dalam kehidupan kami. Jadikan kami orang-orang yang berdoa ketika mengalami persoalan dan pergumulan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus atas bagian firman-Mu. Nah, demikianlah firman lewat tabura Injil. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan Shalom.